Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jazakumullahu khairan teman-teman sekalian yang mengikuti kajian murajaah atau kajian masalah fikih Imam Mazhab Asy-Syafi'i ya, Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita akan lanjutkan. Ini adalah kajian kita yang kedua dari kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini adalah salah satu kitab bermazhab Asy-Syafi'i yang menjadi syarah bagi kitab Matnul Ghayati wa Taqrib ya. Jadi kitab Kifayatul Akhyar itu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar atau Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Al-Hisni, seorang ulama dari Damaskus yang termasuk ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i di masa abad 9 Hijriah ya. Tapi di pertemuan lalu kita sudah membahas di dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, para ikhwan sekalian dan akhwat yang saya muliakan dan yang saya cintai lillahi ta'ala. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ada beberapa pembagian air. Pembagian air tidak hanya cukup air suci dan najis saja. Jadi di pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu macam yang pertama adalah jadi ma'un mutahhirun atau ma'un tahur. Jadi tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Yang tidak dibenci. Yang pertama kemarin dijelaskan tahirun mutahhirun ghairu makruh. Dan ini adalah air disebut al-ma'ul mutlaq. Kemudian yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu wal ma'ul musyammas. Macam air yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan, namun dibenci atau makruh untuk digunakan. Dan itu adalah disebut al-ma'ul musyammas, yaitu air yang habis dijemur di bawah terik matahari, al-ma'ul musyammas gitu ya. Dan kita sudah menjelaskan hadis-hadis ya, riwayat Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i jadi menyimpulkan ada air yang kedua ini, yaitu al-ma'ul musyammas, sebagai air yang tahirun mutahhirun makruh. Itu berdasarkan riwayat dari Aisyah gitu ya, kemudian riwayat dari Ibnu Abbas gitu, dan juga riwayat Umar, yang semuanya itu adalah intinya memakruhkan ya kita menggunakan air musyammas. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ada dua syarat air musyammas itu dibenci ya. Yang pertama adalah kalau dijemur pada wadah yang terbuat dari logam, jadi dicetak dari logam. Jadi yang wadah terbuat dari logam itu adalah termasuk yang dibenci. Jadi kalau ada air yang dijemur, dipanaskan di bawah terik matahari itu terbuat dari logam, maka saat itu adalah termasuk yang dibenci ya. Karena alasannya ya bahwasannya kalau air yang ditaruh di wadah yang terbuat dari logam tersebut itu apabila terkena sinar matahari yang sangat terik gitu ya, maka itu akan mengeluarkan jadi kandungan-kandungan dari logam itu kepada air, dan ini menyebabkan air itu baunya anyir gitu atau baunya kurang enak gitu ya. Dan itu bisa kalau digunakan di kulit itu menyebabkan kulit itu ada panunya dan belang dan sebagainya gitu ya. Nah itulah syarat yang pertama. Nah syarat yang pertama gitu ya. Nah kecuali kalau air wadah tersebut terbuat dari emas dan perak, itu tidak dimakruhkan, namun haram dipakai gitu ya, haram dipakai. Jadi seandainya teman-teman sekalian haram dipakai untuk berwudu, tidak boleh. Jadi kemarin disebutkan bahwasannya seandainya ada wadah, jadi air yang berada di wadah emas atau perak itu terjemur dalam sinar matahari, kemudian setelah terjemur ingin dipakai untuk berwudu, maka harus dipindah ke wadah yang lain, harus dipindah ke wadah yang lain yang tidak demikian. Kemarin juga disebutkan bahwasannya wadah air yang terbuat dari tanah liat seperti tembikar, gentong dan lain-lain gitu ya, itu apabila terkena sinar matahari ini tidak menjadikan air ini musyammas. Jadi syarat yang pertama adalah harus air yang berada pada pada wadah yang dicetak dari logam. Jadi air tersebut adalah wadah yang terbuat dari logam. Yang syarat yang kedua, sekarang kita akan jelaskan asyartu tsani. Syarat yang kedua, air tersebut menjadi musyammas dan makruh bagi kita untuk memakainya. Ayyaqa'at tashmisu
fil biladi syadidatil hararati dunal baridati wal mu'tadilah fa inna ta'thir asy-syamsi fihi ma dha'ifun. Jadi syaratnya kedua teman-teman sekalian, yaitu air tersebut dijemur pada negara-negara atau negeri-negeri yang sangat panas. Jadi yang memiliki suhu yang sangat panas, bukan pada negara-negara yang dingin atau yang tropis seperti di Indonesia gitu ya, tropis ya. Jadi ada negara yang sangat panas seperti di negara Arab dan juga Afrika gitu ya. Kemudian ada lagi negara yang dingin seperti negara Eropa gitu. Nah, kalau negara yang, dan juga ada negara yang mu'tadil itu antara dingin dan juga panas, sehingga basah gitu ya, negara yang banyak basah seperti Indonesia tropis dan lainnya, Asia Tenggara gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwasannya dijemurnya di negeri-negeri yang sangat panas. Contohnya, jadi intinya hukum air musammas ini, hukum air yang dibenci, yang boleh dipakai ya, tapi dimakruhkan untuk dipakai dikarenakan itu bisa menyebabkan belang menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i gitu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu adalah di negeri-negeri yang panasnya benar-benar terik dah, sangat-sangat membakar gitu ya. Nah, adapun negeri yang dingin dan juga negeri yang sedang gitu ya panasnya, walaupun matahari itu menjemur air itu dijemur di bawah terik sinar matahari, maka tidak berlaku hukum air musammas atau air yang dibenci untuk dipakai ini. Alasannya adalah fa inna ta'thir asy-syamsi fihi ma dha'if. Karena pengaruh sinar matahari, pengaruh dari terik sinar matahari di negara yang dingin dan sedang ya, itu adalah lemah, jadi tidak berpengaruh. Wala farqa. Nah, tentang masalah hal ini teman sekalian ya, kita bisa tahu bahwasannya Imam Asy-Syafi'i seperti ini adalah bukan tanpa dalil ya, beliau berdalil gitu ya, karena imam kita yang besar ini beliau mempunyai dalil, mempunyai alasan gitu ya, untuk menyimpulkan ada macam air yang tahirun makruhun istimaluhu. Wala farqa baina aqsudat ayyaqsudat tashmisu amla liwujudil mahdzur. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Hisni menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan di dalam hukum air musammas ini ya, antara seseorang sengaja menjemurnya atau enggak sengaja. Jadi kalau ada air yang sengaja dijemur atau enggak sengaja dijemur, pokoknya air itu karena sudah terjemur di bawah terik sinar matahari yang sangat panas, maka masuk dalam hukum air yang kedua ya, seperti itu. Alasannya liwujudil mahdzur, karena memang adanya peringatan ya, atau makruh ya dalam hal ini. Wala yukrahul musammasu fil hiyadi wal biraki bila khilaf. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni belum menjelaskan tidak makruh ya menggunakan air musammas, air yang habis dijemur di bawah terik sinar matahari, apabila air tersebut berada pada kolam seperti kolam apa? Kolam renang gitu ya, atau kolam yang ada di rumah kita misalnya, atau juga al-wal biraki. Birak ini maknanya adalah empang gitu ya. Jadi tempat kumpulnya air yang ada di tanah gitu ya. Jadi kalau kita mungkin sekarang empang gitu ya. Jadi kalau air-air yang ada di empang seandainya terkena sinar matahari, ya ini tidak masuk dalam hukum ini. Ini tidak ada perbedaan di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Wa halil karahatu syar'iyyatun am irsyadiyah. Fiha wajhani asahuhuma fi syarhin muhadzabi annaha syar'iyyatun. Jadi teman-teman sekalian, di sini juga dijelaskan apakah hukum makruh tersebut adalah hukum syar'i. Hukum syar'i berarti maksudnya berasal dari agama kita gitu ya. Au irsyadiyah, atau hukum makruh tersebut atau larangan berarti ya. Larangan tersebut adalah larangan syariat, larangan yang isinya adalah hanya arahan dan juga bimbingan dari Nabi agar kita tidak usah menggunakannya. Ya. Nah, di dalam mazhab Asy-Syafi'i ada dua wajah. Ada dua pendapat di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i, bukan Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i itu terdapat dua wajah. Dua wajah itu maksudnya dua pendapat. Ya, dua pendapat gitu ya. Jadi kalau di antara ulama mazhab Asy-Syafi'i itu berbeda, jadi memiliki ucapan yang berbeda-beda macam-macam, itu disebut wajah atau wujuh gitu ya. Wajah atau wujuh. Nah, di dalam mazhab Asy-Syafi'i atau ulama mazhab Asy-Syafi'i maksud saya, atau di kalangan Asy-Syafi'i itu ada dua wajah. Asahuhuma
fi syarhil muhadzabi annaha syar'iyyah. Nah, di antara dua mazhab tersebut, mohon maaf, dua pendapat tersebut ya, yang paling sahih seperti yang tertulis dalam kitab Syarhul Muhadzab, itu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitabnya Imam An-Nawawi yang mensyarah kitab Al-Muhadzab, itu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, annaha syar'iyyah, ya. Ternyata ini adalah larangan tersebut adalah larangan syar'i. Jadi seandainya itu dihindari, ada air suci memang bisa mensucikan juga dari najis dan juga dari hadas. Namun seandainya dihindari cari air yang lain, maka itu adalah masuk ke dalam syariat kita, berarti saat itu dia berpahala gitu ya. Fa'ala hadza yusabu ala tarki isti'malihi. Oleh karena itu dia diberi pahala karena tidak menggunakannya. Jadi seorang apabila ada pilihan menggunakan dan tidak menggunakan, kemudian dia tidak menggunakannya, maka dia berpahala. Karena ini adalah larangan yang syar'i ya, seperti itu. Wa alatsani wa hiya annaha irsyadiyatun la yusabu fiha annaha min jihati tibb. Dan menurut pendapat yang kedua dari kalangan Asy-Syafi'iyah gitu ya, atau ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, para ulama yang bermazhab Asy-Syafi'iyah, yang bahwasannya larangan tersebut adalah irsyadiyah, hanya arahan saja dari Nabi agar tidak usah menggunakan air tersebut, maka orang tersebut tidak diberi pahala kalau dia menghindarinya. Alasannya li'annaha min wijhatil tib, karena itu dilihat dari apa? Dari sudut pandang ilmu kedokteran. Jadi karena dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran, maka ya nggak diberi pahala gitu ya, teman-teman sekalian. Seperti halnya contohnya ada seseorang menghindari sesuatu karena ini dalam dunia kesehatan tidak baik, maka saat itu ya boleh dia menghindarinya, tapi demikian itu tidak membuat dia mendapatkan pahala kalau dia meninggalkannya, karena ini adalah bukan berkenaan dengan masalah syariat. Kemudian wakila ada lagi yang berkata ya, ini adalah mazhab yang lain ya. Wakila ada lagi yang berkata, jadi kata wakila, jadi kalau ulama mazhab Asy-Syafi'i berkata wakila, ini maknanya adalah pendapat lain yang itu termasuk dhaif ya, termasuk dhaif gitu ya. Wakila innal musyammas la yukrahu mutlaqan. Ternyata di dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, para ikhwah dan akhwat, ada sebagian dari ulama mazhab Asy-Syafi'i, bermazhab Asy-Syafi'i, yang mengatakan bahwasanya air musyammas itu tidak makruh untuk digunakan, enggak makruh sama sekali digunakan. Wa azahur rafi'iyyu ilal a'immatis salasah. Ya. Dan ternyata Imam Ar-Rafi'i juga menisbatkan pendapat tidak makruhnya itu kepada 3 imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam siapa? Imam Ahmad ya, seperti itu. Jadi ada ini dinisbatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, ini adalah salah satu pentahqiq yang terkenal di dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i gitu ya. Beliau menisbatkan yang memberikan hukum tidak dibenci, tidak dimakruhkan menggunakan air musammas, air yang habis dijemur, itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Nah, ternyata di dalam mazhab Asy-Syafi'i juga ada seperti itu ya, sebagian ya kecil dari mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan demikian. Qala an-Nawawi fi ziyadatir raudhati wa huwa ar-rajihu min haitsu dalilu wa huwa madhhabu aktsaril ulama'i wa laysa lil karahati dalilun yu'tamadu. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam tambahan kitab Raudhatul Talibin. Jadi Imam An-Nawawi memiliki kitab kitab fikih itu beberapa macam ya. Ada Raudhatul Talibin, ada Minhajul Talibin, ada Syarhul Muhadzab gitu ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu ya. Nah, ini diantaranya ada kitab Raudhatul Talibin. Nah, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Raudhatul Talibin wa huwa rajih. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwasanya air musyammas itu tidak makruh, tidak dibenci untuk dipakai, itu adalah yang rajih, yang kuat ya. Yang kuat dari sisi dalil ya, dari sisi dalil, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama atau kebanyakan ulama.
Dan menurut Imam An-Nawawi, ini berkata Imam An-Nawawi, beliau juga termasuk salah satu pentahqiq dari mazhab Asy-Syafi'i. Pentahqiq mazhab Asy-Syafi'i itu adalah pertama Imam Ar-Rafi'i, yang kedua adalah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan beliau berkata walaysa lil karahati dalilun yu'tamad. Dan untuk masalah ya kemakruhan, makruhnya air musammas itu tidak ada dalil yang dapat ditopang, dapat dijadikan sebagai acuan. Jadi dalilnya tidak kuat. Jadi ada dalil namun dalilnya tidak kuat ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan juga acuan. Wa idza qulna bil karahati fahiya karahatu tanzihin la tamna'u sihhatat taharati. Jadi dan ketika kami berkata, dan ketika kami atau kita berkata kebencian atau dibencinya air musammas gitu ya, ini adalah hukumnya karahatut tanzih. Karahatut tanzih itu maksudnya adalah makruh ya, kebencian yang tidak selayaknya dipakai gitu ya, yang seharusnya seorang muslim itu terbebas dari kebencian ini. Jadi istilah karahatut tanzih ini adalah intinya makruh gitu saja, yang kalau dia tinggalkan berpahala, kalau dia lakukan tidak berdosa. Satu makna karahatut tanzih. Karena ada lagi karohah yang lain, yaitu karohatut tahrim. Ini bahasa lain dari keharaman gitu ya, diharamkan. Kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan dia akan berdosa. Tapi karohatut tanzih, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan maka saat itu dia tidak berdosa, tidak mengapa ya, seperti itu. Jadi karohatut tanzih yang tidak mencegah sahnya toharoh kita ya, yang tidak mencegah sahnya toharoh. Jadi kalau dipakai tetap toharoh, wudunya sah, untuk buat mandi juga sah, untuk mensucikan najis juga sah. Jadi sah untuk menghilangkan hadas kecil atau besar, dan juga untuk mensucikan dari najis gitu ya. Wa yakhtassu isti'maluhu bil badan wa tazulu bitabridi 'alal asah. Dan menurut mazhab Asy-Syafi'i, jadi ini kemakruhan ini, hukum makruh ini adalah khusus untuk penggunaan badan saja, untuk penggunaan tubuh. Seandainya air musammas yang dibenci dipakai dalam taharah itu digunakan untuk nyuci baju gitu ya, untuk mensucikan tempat sholat, maka saat itu tidak mengapa. Karena yang dihukumi makruh itu kalau digunakan di tubuh ya, ya seperti itu ya. Seperti untuk mensucikan dari hadas dan juga dari najis. Wa tazulu bitabridi 'alal asah. Dan kemakruhan, hukum makruh dari menggunakan air musammas itu ternyata dapat hilang dengan didinginkan dulu. Ini air lagi panas mendidih di negeri Arab misalnya, air yang bukan mendidih ya, nggak sampai mendidih ya, nggak sampai mendidih ya. Jadi panas banget tapi itu bisa mengeluarkan apa? Asap gitu ya. Nah itu ternyata hukum tersebut bisa hilang kalau air tersebut didinginkan. Alal asah menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi di mazhab Asy-Syafi'i dalam masalah hal ini juga ada perbedaan gitu ya. Jadi alal asah, muqabilnya kebalikan dari asah adalah sahih. Jadi ini selalu menunjukkan yang sama-sama kuat gitu ya. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i ada juga perbedaan. Lah kalau air musammas itu kan dipakai dibenci kalau dipakai dalam keadaan masih panas-panas. Gimana kalau didinginkan? Ada yang berkata bahwasannya kalau didinginkan tetap saja dimakruhkan karena kandungannya itu tadi ya. Kemudian ada lagi berkata bahwasannya kalau didinginkan ya tidak gitu ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Sama-sama kuat, tapi yang lebih kuat adalah hilang kalau didinginkan. Wa fi tsalitsi yuraji'ul atibba. Dan pendapat yang ketiga itu adalah ya dikembalikan ke dokter. Ini pendapat yang ketiga ya, dikembalikan kepada dokter-dokter. Gimana menurut dokter? Ya kalau menurut dokter nggak bagus ya berarti ya jangan dipakai. Tapi kalau menurut dokter tidak mengapa gitu ya, maka saat itu silakan dipakai. Wallahu a'lam. Intaha. Wa ma sahahahu min zawalil karahati bitabridi. Ini udah paham ya masalah air musammas ya. Wa ma sahahahu min zawalil karahiyati bitabriri qad sahahar rafi'iyyu fi syarhis saghiri baqa'aha. Nah, apa yang dianggap sahih oleh Imam An-Nawawi tentang hilangnya hukum makruh menggunakan air musammas apabila didinginkan, dibiarin dingin dulu gitu ya. Ternyata Imam Ar-Rafi'i mensahihkan atau menganggap sahih kebalikannya.
Ternyata Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir itu beliau menganggap tetap makruh gitu ya. Tetap makruh. Hukum makruh itu tetap ada walaupun air yang habis dijemur itu didinginin dulu, dibiarin dingin gitu ya. Contohnya dibiarin di waktu malam sehingga dingin. Nah, menurut Imam Ar-Rafi'i tetap seperti itu. Nah, Imam Ar-Rafi'i, teman-teman sekalian, ini memiliki kitab fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i yang terkenal adalah Asy-Syarhul Kabir. Ya, ini adalah mensyarah kitab Al-Wajiz. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya kitab fikih disebut Al-Basit, kemudian Al-Wajiz dengan Al-Wasit. Nah, dan salah satu kitabnya itu Al-Wajiz tentang masalah fikih mazhab Asy-Syafi'i itu disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, kitab yang lain dari Imam Ar-Rafi'i adalah Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhus Shaghir itu adalah termasuk juga kitab yang mensyarah kitab Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali. Namun sama-sama mensyarah. Jadi kitab Asy-Syarhul Kabir mensyarah kitab Al-Wajiz, kitab Asy-Syarhus Shaghir itu juga mensyarah kitab Al-Wajiz. Namun As-Shaghir ini adalah mungkin syarah yang tidak terlalu panjang gitu ya, seperti itu. Wa qala fi Syarhil Muhadzab as-shawabu annahu la yukrah. Kemudian Imam An-Nawawi yang datang belakangan setelah Imam Rafi'i, beliau berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, as-shawabu annahu la yukrah. Yang benar, ya, ulama mazhab Asy-Syafi'i sendiri berbeda ya. Yang benar, hukum air musammas tidaklah dimakruhkan. Wa hadits wa Aisyah, ini masih ucapan siapa? Imam An-Nawawi ya. Wa hadits wa Aisyah hadza dha'ifun bi ittifaqil muhadditsin. Dan hadisnya Aisyah, hadis Aisyah yang awal yang pertemuan lalu kita bahas, yaitu bahwasanya Nabi pernah melarang Aisyah untuk menggunakan air musammas, yang saat itu di dalam hadis tersebut Nabi berkata innahu yurisul baros. Menggunakan air musammas ya pada kulit itu bisa menyebabkan baros, yaitu belang, panu besar gitu ya. Nah, hadis Aisyah yang demikian itu adalah hadis yang lemah menurut kesepakatan para ahli hadis. Karena Imam An-Nawawi juga ahli hadis gitu ya, ahli hadis ya, yang kenamaan di kalangan para ulama. Wa minhum man ja'alahu mawdu'an. Sebagian dari ulama ahli hadis juga ada yang menganggap hadis Aisyah tersebut sebagai hadis yang maudhu', hadis palsu, ya. Karena memang kok berbeda-beda, hadisnya sama tapi penilaian ulama berbeda-beda. Yaitulah teman-teman sekalian bahwasanya jadi mentashih dan mentadhaif hadis itu adalah sama seperti rasa. Antara koki yang satu dengan yang lain itu juga beda-beda. Nah, begitu juga masalah hadis gitu ya. Kemudian wa kadza ma rawahu Syafi'i an Umar bin Al-Khattab annahu yurisul barasa dha'ifun li ittifaqil muhaddisin ala tad'ifi Ibrahim bin Muhammadin. Dan begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya air musammas itu menyebabkan baros, yaitu penyakit belang. Ternyata juga dhaif. Hadis Aisyah dhaif, hadisnya Umar bin Khattab juga dhaif. Karena para ulama ahli hadis sepakat ya akan dhaifnya siapa? Perawi ya. Salah satu perawi bernama Ibrahim bin Muhammad. Wa haditsu Ibnu Abbas ghairu ma'rufin wallahu a'lam. Sedangkan hadisnya Ibnu Abbas itu hadis yang enggak dikenal menurut ahli hadis. Kalau hadis Ibnu Abbas hadis enggak dikenal berarti itu bukan hadis, wallahu a'lam. Nih berhenti di sini sampai di sini ya ucapan Imam An-Nawawi. Kemudian Imam siapa? Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni, beliau mengomentari gitu ya. Wa ma dzakarahu min athari Umar radhiyallahu anhu famamnu'un. Jadi adapun asar atau riwayat dari Umar yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi itu mamnu'un maksudnya apa itu? Mamnu'un maksudnya adalah tercegah, maksudnya nggak begitu, nggak seperti itu ya. Jadi nggak setuju. Imam ini pensyarah kitab Matan Abi Suja. Pensyarah kitab Matan Abi Suja itu juga ini tidak setuju dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Padahal kalau disebut Imam An-Nawawi itu imam yang mungkin lebih faham ya tentang masalah hadis. Kemudian oleh ulama belakangannya tidak
dianggap pas gitu ya penilaian Imam An-Nawawi, dan itu nggak masalah teman-teman sekalian ya, masalah perbedaan para ulama gitu ya. Wa da'wahu littifaqa ala tad'ifi Ibrahim ahadir ruwati ghairu musallamin. Nah ini beliau ini lagi ya, mengkritik lagi ucapan Imam An-Nawawi dan klaim dari Imam An-Nawawi bahwasanya para ahli hadis sepakat mendhaifkan Ibrahim bin Muhammad, salah satu perawi hadis tersebut, nggak bisa diterima. Klaim beliau tidak bisa diterima. Klaim bahwasanya semua ahli hadis sepakat nggak bisa diterima. Limadza? Fa inna Syafi'iyya wathaqahu wa fi tawsiqi Syafi'i kifayatun. Sebab Imam Asy-Syafi'i beliau menganggap fiqh Ibrahim bin Muhammad, dan penilaian fiqh dari Imam Asy-Syafi'i itu sudah cukup. Jadi klaim bahwasanya kesepakatan ahli hadis ini adalah tidak kuat ya, tidak kuat. Saya nggak berani mengatakan tidak benar, tapi tidak kuat gitu saja ya. Karena yang berani mengatakan demikian itu adalah ya itu tadi ya, mati. Kemudian, nah itulah teman-teman. Padahal Imam Asy-Syafi'i, jadi Imam Asy-Syafi'i menganggap beliau itu thiqah, dan menurut Imam Asy-Syafi'i teman-teman sekalian itu adalah hadis yang sahih. Jadi teman-teman sekalian, nah inilah yang disebut bahwasanya Imam Asy-Syafi'i seperti perkataan beliau, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ketika hadis itu sahih, maka itu adalah mazhab saya. Dan Imam Asy-Syafi'i mensahihkan hadis tentang hal ini, ya. Maka saat itu jangan heran bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengambil hukum bahwasanya ada pembagian air yang kedua ini. Ya. Wa qad wasaqahu ghairu wahidin minal huffaz. Nah, dan ternyata ada lebih dari seorang para huffazul hadis ya yang juga menganggap thiqah Ibrahim bin Muhammad perawi hadis tersebut. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin akhar sahihin. Dan ternyata Imam Ad-Daruqutni, teman-teman sekalian, Imam Ad-Daruqutni ini termasuk Imamul Jarh wa Ta'dil, beliau termasuk Amirul Mukminin fil hadis juga ya. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadisnya siapa? Hadis tentang ini dengan isnad lain yang sahih. Isnad yang lain yang sahih gitu ya. Qala An-Nawawi fi Ziyadatir Raudhati. Imam An-Nawawi juga berkata dalam kitab Raudhatul Talibin. Namun ada kitab Ziyadatu Raudhatul Talibin. Wa yukrahu tadi mana? Wa yukrahu syadidul hararati wal burudati. Ternyata ya, air yang sangat panas dan sangat dingin itu juga makruh untuk digunakan dalam berwudu dan mensucikan najis. Berwudu, mandi janabat, dan juga mensucikan najis. Wallahu a'lam wal illatu fihi adamul isbagh. Wallahu a'lam bisawab. Dan illat itu maknanya adalah sebab. Illat itu adalah sebab apa itu? Sebab atau alasan hukum itu dijadikan. Jadi makna illat itu dalam ilmu usul fikih maknanya adalah sebab atau alasan hukum tersebut dijadikan atau dibuat di situ ya. Jadi illat di dalam kebencian, di dalam makruhnya menggunakan air yang sangat dingin dan juga sangat panas adalah adamul isbagh, tidak bisa menyempurnakan bersuci. Jadi gara-gara kepanasan atau gara-gara terlalu dingin orang nggak bisa mensucikannya dengan benar, nggak bisa berwudu dengan benar. Mungkin ada sedikit yang tidak terkena ini karena bisa menyebabkan wudunya tidak sempurna, maka saat itu dibenci, dimakruhkan gitu ya. Ya. Seperti itu. Namun seandainya tetap ini ya tidak mengapa, sah-sah juga. Wa qala fi abari samuda innahu manhiyun anha fa aqallul maratibi annahu yukrahu isti'maluha. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata juga tentang hukum menggunakan air yang ada pada sumur-sumurnya kaum Samud, yang ada pada sumur-sumurnya kaum Samud ya. Ya, teman-teman sekalian, ternyata kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh itu ya. Ini ternyata setelah disiksa habis gitu ya. Kaum Samud setelah disiksa habis gitu ya dengan petir ya. Maka saat itu ternyata setelah mereka semuanya mati teman-teman sekalian, maka mereka meninggalkan ya harta-harta mereka di rumah.
harta-harta. Makanya tentang masalah sumurnya kaum Samud itu seperti firman Allah, wa bi'rin mu'attalatin. Nah ternyata ini ya, padahal orang-orang kafir Quraisy itu sering melewati tempat-tempat yang bekas disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempatnya kaum-kaum terdahulu yang bekas disiksa oleh Allah. Dan diantaranya yang dilewati oleh orang kafir Quraisy adalah wa bi'rin mu'attalatin, yaitu sumur yang dikosongkan dari pemiliknya. Ternyata pemiliknya juga ikut disiksa. Nah, ternyata sumur itu masih apa? Masih menyumber air. Nah, Imam An-Nawawi berkata tentang hukum menggunakan sumur-sumur yang ada pada kampungnya kaum Samud dahulu gitu. Ternyata orang yang udah nggak ada tapi masih ngalir air sumurnya itu ya. Innahu manhiyun anha. Jadi menggunakan air tersebut hukumnya dilarang. Gitu ya. Hukumnya dilarang. Faqallul maratibi annahu yukrahu isti'maluha. Nah, menurut beliau bahwasannya derajat yang paling rendah dari larangan itu adalah ya nggak disuka atau dimakruhkan atau dibenci dipakai gitu ya. Ya, udah selesai pembagian air yang kedua. Jadi yang pertama adalah tahirun mutahhirun makruh ghairu makruh. Jadi air yang suci dan mensucikan dan tidak dibenci untuk dipakai, tidak makruh untuk dipakai. Yang kedua adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh. Makruh ya, makruhun isti'maluhu. Jadi yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan serta dibenci. Namun dibenci ya. Walaupun suci mensucikan namun dibenci untuk dipakai. Sekarang yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin. Pembagian air yang ketiga dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Air suci tapi tidak mensucikan, wa huwal ma'ul musta'mal. Dan itu dalam istilah ini disebut al-ma'ul musta'mal, air yang dipakai, maksudnya air second gitu ya. Air bekas. Air second gitu. Maksudnya air, jadi istilah air musta'mal maknanya adalah secara bahasa air yang dipakai, maksudnya air yang habis dipakai. Jadi maknanya adalah air yang netes-netes atau air yang habis tersisa, bukan tersisa, air yang habis netes dari anggota-anggota wudhu. Jadi air itu misalnya kalau pas lagi kita wudhu gini ya, wajah, habis itu ada yang netes dari wajah kita, netes di satu wadah. Habis itu pas habis nyuciin tangan, itu nanti ada yang netes-netes. Nah, yang netes itu ya sama umumnya orang itu juga dipakai orang dulu ya, karena sayang, apalagi orang daerah sana ya, Jazirah Arab gitu yang sering kering air gitu ya. Nah, ini juga dipakai itu ya. Juga dipakai gitu ya. Nah, namun yang demikian itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi makna air musta'mal maksudnya air yang habis dipakai untuk bersuci. Dan itu netes-netes gitu ya. Nah, adapun air yang tersisa di suatu wadah gitu ya, maka ini tidak disebut musta'mal. Jadi air musta'mal itu adalah air yang habis netes-netes itu. Yang habis kita membasuh tangan, habis itu netes-netes gitu ke wadah gitu ya. Maka yang seperti itulah yang itu air itu suci tapi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci yang kedua apalagi yang ketiga. Nggak bisa dipakai untuk bersuci lagi dari hadas dan juga untuk mensucikan dari najis. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita pun kalau mau pakai gimana? Gitu. Air udah dipakai sama orang lain, untuk pakai lagi gimana? Air itu suci, nggak najis gitu ya. Tapi kalau kita pakai juga jijik gitu ya. Ya gitu ya. Wa hadza huwal qismu tsalits min aqsamil ma'. Dan ini adalah pembagian yang ketiga dari pembagian air dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'il hadathi au izalatin najisi idza lam yataghayyar wala zada waznuhu fa huwa tahirun. Jadi al-ma'ul musta'mal maksudnya adalah air yang habis digunakan. Jadi air yang habis digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Saya ulang ya, air yang habis digunakan untuk untuk menghilangkan hadas dan juga menyingkirkan najis atau menghilangkan hadas dan najis gitu ya. Ketika air tersebut belum berubah dan tidak bertambah timbangannya nggak bertambah, timbangannya bagaimana? Enaknya gimana bahasanya? Ya pokoknya air itu air yang habis dipakai gitu aja. Walaupun air itu tidak berubah, warnanya nggak berubah habis dipakai. Habis dipakai contohnya habis dipakai untuk membasuh tangan, netes-netes di bawah. Itu masih bening.
masih bening putih seperti air al-ma'ul mutlak gitu ya. Tapi karena itu adalah air yang habis dipakai maka disebut mustamal. Dan ini menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni, ya hukumnya itu suci. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'amahu aw rihahu. Wa fi Ibnu Majah, Ibnu Majah itu bukan majata ya atau majatin. Jadi terakhir majah, jah itu haknya. Majah bukan kalau ada yang mentaskil atau memberikan tulisan akhirnya tak marbutah ini kurang tepat. Jadi yang akhirnya itu adalah hak majah. Majah suka. Nah, Ibnu Majah aulaunahu. Jadi berdasarkan sabda Nabi yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan air tahur. Jadi bahasa Arab tahur itu maknanya adalah suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh apapun. Jadi tidak dirubah hukumnya menjadi najis oleh apapun illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali sesuatu yang telah merubah rasa dan rasa dan baunya. Jadi gitu ya. Kalau di dalam riwayat Ibnu Majah tambahan lafaz aw launahu, atau warnanya. Jadi air itu hukumnya suci, para ikhwah dan akhwat, ya. Air itu hukumnya suci walaupun kemasukan najis juga tidak mengapa gitu ya, kecuali kalau sudah merubah. Jadi kecuali kalau ada sesuatu yang telah merubah warnanya, rasanya dan juga baunya, ya maka saat itu hukumnya jadi najis. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman sekalian ada najis yang merubah warna, najis yang merubah rasa, atau najis yang merubah bau, maka saat itu air itu menjadi najis. Wa huwa dhaifun, dan hadis ini ya walaupun ada dalilnya, itu ada hadisnya, namun hadis ini lemah. Wasabitu, hadis ini lemah, maksudnya hadis yang dari riwayat Ibnu Majah, maksudnya ya dari riwayat Ibnu Majah yang maknanya ada aulaunahu, itu adalah hadisnya dhaif. Wasabitu, dan hadis yang sahih gitu ya, ta'mahu aw rihahu. Jadi yang sahih itu adalah ta'mahu, yaitu rasanya, warihahu, dan baunya saja, faqat gitu ya. Jadi intinya bahwasanya air mustamal itu adalah tetap suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Ya, tidak dinajiskan oleh apapun kecuali kalau sudah berubah rasa dan juga baunya karena najis yang masuk gitu. Wahal huwa tahurun yarfa'ul hadatsa wa yusilun najisa aidan fihi khilaf. Dan apakah air mustamal itu tahur? Ingat kata tahur itu maknanya adalah suci. Ya, tahur. Apakah itu tahur yang dapat mengangkat hadas, mengangkat atau menghilangkan hadas dan menyingkirkan najis juga gitu ya. Jadi suci atau mensucikan juga kah? Fihi khilaf. Fihi khilaf. Ternyata dalam mazhab Asy-Syafi'i juga khilaf. Jadi tentang masalah air mustamal di dalam mazhab Asy-Syafi'i yaitu juga khilaf. Al-mazhabu annahu ghairu tahur. Al-mazhab maksudnya adalah mazhab Asy-Syafi'i yang ada. Kalau disebut mazhab Asy-Syafi'i itu adalah annahu ghairu tahur. Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu adalah tidak mensucikan. Jadi tidak mensucikan, walaupun suci tapi tidak mensucikan. Jadi kata tahur bukanlah tahur, maksudnya tidak dapat mensucikan walaupun itu suci. Jadi hanya suci di dalam zatnya, dalam wujud air tersebut, tapi tidak mensucikan gitu ya. Nah kemudian khilafnya itu di mana teman-teman? Khilafnya itu adalah di kalangan para ulama bermazhab Asy-Syafi'i yang disebut Asy-Syafi'iyah. Alasannya ghairu tuhur gimana? Alasannya kok suci tapi tidak bisa mensucikan. Alasannya li'anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ma'a syiddati i'tina'ihim bid-din maka yajma'unahu liyatawaddau bihi thaniyan. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum dahulu walaupun mereka sangat peduli dan perhatian dengan agama ini, sangat peduli dan perhatian dengan agama ini, namun mereka tidaklah mengumpulkan air mustakmal dari Nabi. Tidak mengumpulkan air mustakmal yang dari Nabi itu untuk dipakai wudhu yang kedua. Bisa difahami ya? Memang ada hadis yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu berebut bekas air wudhunya Nabi, gitu ya. Itu bekasnya, kalau bekas sisa itu kan beda.
Beda dengan air yang masih nempel di tangannya Nabi gitu ya. Yang netes-netes dari tubuhnya Nabi karena wudu. Ya mereka mengumpulkan itu. Airnya netes-netes dikumpulin gitu. Set kumpulin. Iya, karena memang mereka itu mengumpulin itu bukan digunakan untuk wudu yang kedua kali lagi, bukan. Karena itu adalah untuk tabarruk, untuk ngalap berkah saja. Jadi bukan dipakai untuk lumayan buat wudu lagi, bukan. Nah, itu alasan dari mazhab Asy-Syafi'i. Logis juga gitu ya. Walau kana dzalika sa'ighan la fa'aluh. Seandainya ini istidlalnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Seandainya yang demikian itu boleh dipakai untuk wudu yang kedua kali, air yang netes-netes walaupun dari apa? Dari tubuhnya Nabi itu boleh dipakai, maka mereka pasti sudah melakukannya. Ya gitu ya. Enggak cuma buat ke wajahnya saja, gitu ya. Waqtalafal ashabu fi illati man isti'malihi saniyan. Nah, ternyata para ulama bermazhab Asy-Syafi'i yang disebut ashab atau Asy-Syafi'iyah gitu ya. Para ulama bermazhab Asy-Syafi'i itu berbeda pendapat tentang ilat. Apa tadi mana ilat? Ilat itu alasan atau sebab. Sebab kenapa hukum tersebut disyariatkan. Tentang ilat dilarangnya penggunaan air mustakmal yang kedua kali. Mereka berbeda alasannya berbeda-beda. Wassahih, dan yang benar, kata wassahih ini di sana ada muqabilus sahih, ada yang dhaif gitu ya. Makna sahih itu maksudnya yang lebih dekat dengan dalil gitu ya maknanya. Ya, wassahih ilat yang benar, annahu ta'adda bihi fardun. Nah, ini pendapat yang sahih. Jadi kenapa air mustamal itu tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu atau mandi yang kedua kali gitu ya, mandi janabat atau mandi ibadah yang kedua kali? Alasannya karena air tersebut sudah dipakai untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban wudu tadi ya, atau kewajiban mandi ya, seperti itu. Jadi sudah dipakai melaksanakan kewajiban. Jadi tugas dia cuma sekali ya. Tugas dia cuma sekali untuk bisa mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi gitu ya. Ya, kuotanya habis gitu ya. Jadi enggak ada kuota kedua ya, benar. Enggak ada pemakaian yang kedua. Waqilah, ada lagi yang berpendapat, dan ini waqilah maknanya adalah muqabilus sahih. Jadi ada yang as-sahih, ada muqabilus sahih. Ya, sebagian orang bilang itu yang lemah gitu ya. Waqilah, ada lagi yang berpendapatnya alasan lain, tapi ini lebih lemah ya. Innahu ta'adab bihi ibadah. Oh, alasannya bukan karena habis dipakai buat melaksanakan kewajiban, tapi habis dipakai untuk melaksanakan suatu ibadah. Nah, kalau disebut ibadah berarti masuk di dalamnya adalah ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tidak hanya fardu saja, tapi yang naflun, yaitu yang nafilah, yang sunnah juga demikian. Ya, seperti itu. Jadi beda-beda. Watazharu, ini gimana? 5 menit lagi ya? Atau ada yang mau bertanya? Tafadhol ya Pak. Tetesan air siapa? Air kita sendiri. Lah air kita sendiri kan maksudnya gimana? Kan butuh tetesan gimana? Dari muka ke mana? Telapak tangan. Jadi kalau jadi intilah istilah al-ma'ul mustamal itu adalah al-ma'ul munfasil, ya, al-awil ma'ul mutasaqit. Jadi air yang terpisah dari anggota wudu yang netes-netes itu, atau air yang menetes-netes dari anggota orang yang berwudu. Nah itu tadi. Nah adapun nyampur dengan air yang masih tahur, suci gitu ya, maka insya Allah tidak mengapa. Jadi intinya maknanya adalah biasanya begitu. Jadi ngambil air dari air yang ini, wadah gitu ya, terus dipakai buat ini wajah. Nah di sini di bawah ternyata ada wadah lagi untuk nadangin gitu ya. Bahasa Betawinya nadangin, apa bahasa Indonesia? di yang nadangin gitu. Ada yang ditempatin air untuk bisa menggunakan air itu. Jadi disayang-sayang air itu sehingga jangan dibuang lagi gitu ya. Ini beda sama orang Indonesia gitu. Jadi intinya gini teman-teman sekalian, ini kalau memang ini berlaku ya kalau memang untuk air wudhu, baik kita wudhu dari wadah atau wudhu dari keran gitu ya. Kalau memang
masih ada yang dipakai lagi, silakan dipakai, tapi bukan buat yang lain, jangan buat untuk mensucikan gitu ya. Silakan Pak. Kan kemarin kan Mas itu makruh ya. Makruh ya dipakai. Bagaimana? Dan ini pengalaman lah beberapa waktu lalu kita pernah di sini Pak ya. Yang kena ini sinar matahari itu kan tornya. Tornya? Ya, otomatis airnya panas. Nah, ketika kerannya dibuka ternyata hangat. Hangat. Beberapa hari lalu pernah di sini. Ya, Oh iya. panas ya. Iya. Nah ini kalau air seperti itu dan tidak ada unsur kesengajaan dan memang kita perlu wudu di waktu itu, apakah? Baik. Iya. Baik. Ntar dulu pertama dulu ya saya jawab. Jadi mungkin kita masing-masing unit gitu ya. Itu ada toren-torennya pasti di atas supaya langsung kena matahari ya. Nah, pas siang hari kita pakai buat wudu sholat zuhur atau mungkin sholat asar masih ada anget-anget, bahkan sholat zuhur anget panas gitu ya. Gimana menggunakan airnya? Jawabannya tidak mengapa. Tadi ada syarat yang kedua yang antum belum datang, Pak. Yang Abu Khalid belum datang. Itu syarat yang pertama kan air tersebut ada di wadah yang dicetak dari logam. Air terbuat dari logam yang dicetak gitu ya. Syarat yang ke mana? Yang kedua, air ini adalah dibenci, makruh untuk dipakai yaitu apabila dijemurnya itu di negeri yang sangat panas, Pak. Jadi negeri itu ada yang sangat panas, ada yang sangat dingin, ada yang sedang. Nah, adapun di negeri ada air yang dijemur di suatu negeri yang mu'tadil, mana mu'tadil negeri yang tidak terlalu panas seperti tropis kayak Asia Tenggara gitu ya. Kemudian termasuk juga mungkin ada air yang terjemur di bawah sinar matahari tapi itu di negeri Eropa gitu ya, maka tidak mengapa, Pak. Tidak mengapa karena tidak terlalu panas, nggak pengaruh, nggak menyebabkan air itu terpengaruh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Torannya plastik, bukan aluminium. Tidak mengeluarkan zuhumah, zuhumah itu bau anyir. Sebab kalau jadi senyawanya itu pada keluar, kalau pada keluar dan itu ada di ini. Tapi intinya wudu kita tetap sah, nggak usah khawatir antum. Selama ini wudunya teman-teman di unit sah semua gitu ya. Cuman insya Allah nggak kena panul. Insya Allah anget aja gitu ya. Baik. Nah ini sekarang musim hujan kan, kadang kita wudu malas mandi pakai ini, pakai ini karena dingin. Nah kalau air yang digodok itu nggak sama sekali nggak masalah, nggak dimakruhkan. Air yang dihangatkan gitu, dengan digodok gitu, nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Kadang bahannya itu kan dari logam ya. Baik, ini ada pertanyaan bagus nih, kalau air itu digodok. Ya jawabannya kalau menurut Anda sih masuk dalam hukum musammas juga karena sama-sama panas sih. Ya itu tadi. Namun kalau antum ingin hilang itu intinya gini Pak, intinya tetap dibenci karena ini air ini panas dan dipanaskan pada suatu wadah yang terbuat dari logam gitu ya. Terbuat dari logam. Nah, namun itu nggak usah khawatir, hanya makruh saja. Hanya makruh dan sholat wudu kita sah gitu ya sholat. Terkadang dokter menyarankan itu orang yang kurang sehat. Seperti itu mungkin panaskan ya. Panaskan ya. Nah, misalnya ada uzur, ada hajat untuk menggunakan air yang habis dipanaskan dengan kompor gitu ya dalam suatu wadah logam gitu ya. Maka ternyata hukum makruh itu dapat hilang dengan adanya hajat. Dengan adanya hajat gitu ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Beda dengan tadi yang dipanaskan memang dari sumber api gitu. Iya. Baik, ya nggak apa-apa. Jadi kalau memang ya ada yang berpendapat beda nggak apa-apa. Ya bahwasannya itu ada air yang memang air yang digodok gitu ya. Itu bukan air musammas tapi air al-ma'ul maghli. Air yang digodok itu. Air yang dididihkan gitu. Tapi gitu aja teman-teman sekalian, ini pembahasan masalah ini sebenarnya penting juga gitu ya. Penting dan ya perlunya kita mengetahui tentang hal ini. Masih dalam bab masalah ma'un tahirun ghairu mutahhir. Masih air mustamal, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada mau bertanya silakan Pak Iko.
Apa? Oh, ada gayung. Diciduk. Nggak apa-apa. Masukin nggak apa-apa. Karena memang umumnya orang langsung begitu, nggak apa-apa. Jadi makna air mustakmal itu adalah air yang netes-netes, bukan air yang sisa. Bukan air yang sisa gitu. Jadi terus kalau air mustakmal, seandainya ada orang yang tidak ingin menyanyikan air ini suci, terus nggak boleh dipakai buat bersuci, gimana? Bisa. Untuk bisa menjaga lingkungan, itu bisa dipakai untuk bisa menyirami tanaman, ya, bisa menyirami tanaman gitu, ya. Bisa. Jadi ada misalnya air apa? Jadi kalau ada yang ini misalnya air bekas wudhu gitu ya, itu taruh di atau dialirkan ke suatu tempat gitu ya. Seperti itu. Disuling lagi. Iya, jadi ini permasalahan masa kini tentang masalah nawazil ya. Jadi masalah kontemporer gimana hukumnya air yang bahkan najis Pak ya. Campur dengan air najis, air yang baunya nggak enak itu disuling oleh perusahaan PAM gitu sehingga bisa menjadi air yang bersih, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna lagi dari najis itu. Bagaimana hukumnya? Mayoritas ulama masa kini itu menganggap air itu udah suci. Walaupun itu air yang sama, tapi kalau sudah dihilangkan sifat-sifat najis itu, sifat baunya, rasanya dan juga warnanya, maka saat itu hukum jadi suci. Salah satu ulama, hanya satu ulama yang pernah saya baca yang beliau menyelisih jumhur, yaitu Syekh Abu Bakar bin Abdul Zaid, ya, yang beliau menganggap itu tetap najis. Beliau nggak mau pakai air pam gitu, tetap najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini insya Allah zoomnya mau dipakai oleh anak-anak kita buat ini. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat bagi anak dan juga bagi antum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.